Salam damai, gembala baik yang murah hati, sahabat oase rohani Katolik. Apa kabar? Apakah Anda semua sehat? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Berbahagia sekali karena hari ini adalah kita ditemani oleh Pastor Petrus Tunjung Kesuma PR, dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Tunjung dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Kita memberi ucapan salam damai kepada Pastor Tunjung yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai, Pastor. Salam damai. Apa kabar? Baik. Luar biasa, puji Tuhan. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Tunjung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini, atas kesempatan kami untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Hadirlah selalu di dalam diri kami dan tuntunlah kami, semoga kami dapat semakin mengenal kehendak-Mu. Terutama pada saat kami akan memasuki Minggu Suci ini, semoga kami semakin menyadari dan memahami karya penyelamatan-Mu kepada kami melalui penderitaan dan wafat serta kebangkitan Putra-Mu. Semoga hidup kami selalu dibimbing oleh kesadaran iman tersebut dan kami dapat menjadi pewarta-pewarta-Mu yang setia di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat oase rohani Katolik, hari ini adalah pekan kelima Prapaskah. Antifon pembuka untuk hari ini adalah, Tuhan, jangan kau jauhkan bantuan-Mu daripadaku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Bacaan diambil dari Nubuat Yeskiel bab 37 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Dengan mana mereka berbuat dosa, aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud dan akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun anak cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka.
dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui aku. Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56 yang akan disampaikan oleh Romo Tunjung untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim.
Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita simak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Tunjung untuk kita semua. Romo, inspirasi apakah yang akan dibagikan kepada kami, Romo? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, besok kita atau sebenarnya nanti sore ya kita akan mulai masuk dalam Minggu Suci, ya kan? Kita akan mulai dengan Minggu Palma. Yesus datang ke Yerusalem dan memulai ya saat-saat di mana dia mengalami penderitaan dan kemudian akhirnya memuncak pada kebangkitannya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam teks ini kita dapat menemukan gambaran yang semakin jelas akan tegangan yang dihadapi Yesus dari orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama. Sikap mereka yang semakin keras terhadap Yesus semakin nampak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bahkan itu ditampakkan lagi ya. Juga ketika Yesus berbuat sesuatu yang baik. Apa maksudnya? Yesus membangkitkan Lazarus. Itu suatu perbuatan yang baik. Tetapi yang terjadi apa? Berita itu justru tidak membuat para pemimpin-pemimpin agama menjadi nyaman, tetapi merasa gelisah, merasa cemas. Mereka takut kalau orang-orang itu semakin banyak percaya kepada Yesus dan akan menyebabkan orang Romawi itu menyerbu bait suci dan menghancurkan bangsa mereka. Jadi bahkan sesuatu yang sangat baik sekalipun itu ditanggapi dengan cara yang sangat berbeda. Yaitu kekhawatiran, kecemasan yang dan juga di situ saya kira kebencian yang sudah muncul di dalam hati para pemimpin-pemimpin agama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, dari situlah kita bisa meletakkan perkataan Kayafas tadi. Dia mengatakan demikian, "Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Perkataan Kayafas ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin hanya suatu pertimbangan politis saja di dalam dirinya. Tetapi penulis Injil memberi makna yang lain, bahwa ini adalah nubuat tentang Yesus sendiri yang akan mati untuk seluruh bangsa. Dan itu bukan hanya untuk bangsanya sendiri, tetapi juga untuk seluruh bangsa yang lain. Di sini kita bisa mengatakan bahwa penulis Injil melihat kematian Yesus sebagai suatu momen di mana bangsa-bangsa lain itu dipersatukan oleh dia. Atau dengan bahasa yang lain dikatakan universalitas dari wafat Yesus itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memang dari iman kita melihat akhirnya bahwa melalui wafat Yesus ini, kita semua dipersatukan di dalam iman yang sama. Apakah itu Yahudi atau bukan Yahudi, kita tentu mengimani Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita.
Dan inilah yang tidak dipikirkan oleh orang Yahudi pada saat itu. Mereka hanya melihat dari sisi tertentu dan mempunyai strategi tertentu mungkin. Tetapi rencana-rencana manusia itu ternyata diubah oleh Allah. Allah justru menjadikan penderitaan, ya, Yesus itu menjadi sarana di mana orang-orang itu bersatu di dalam iman yang sama akan Yesus yang adalah Mesias. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari sini apa sih yang dapat kita renungkan? Yang dapat kita renungkan adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita itu berhenti pada apa yang kita alami, pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, pada pengalaman-pengalaman konkret kita. Tetapi apakah kita menyadari bahwa Allah dapat mengubah semuanya itu, ya, sebagai sarana di mana Dia dapat menjalankan kehendak-Nya? Para pemimpin Yahudi mungkin merasa bahwa dia mengalami kemenangan dengan kematian Yesus itu. Tetapi sesungguhnya, ya, yang menang adalah Tuhan sendiri. Melalui peristiwa penderitaan dan kebangkitan Kristus itu, penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus itu akhirnya dinyatakan bahwa semua orang bertekuk lutut di bawah Yesus. Saya kira ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk memasuki Minggu Suci ini. Ya. Kita ini orang modern, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, punya kecenderungan kurang mampu memaknai penderitaan. Kita berusaha sekuat tenaga menghindari penderitaan. Kita memang tidak perlu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mencari-cari penderitaan, ya, atau membuat masalah, ya, supaya kita menderita. Tidak perlu. Ya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, yang saudara-saudara yang terkasih, kita itu kerap kali berhadapan dengan kenyataan, kok saya mengalami penderitaan seperti ini? Kok saya mengalami kesulitan seperti ini? Kok saya mengalami masalah seperti ini? Saya sudah benar tapi kok masih menghadapi seperti ini? Apa yang muncul dalam diri kita biasanya? Memberontak, menyalahkan Tuhan. Ya. Kita menuduh Dia tidak adil lah, kita menuduh bahwa mungkin ada juga yang secara ekstrim mengatakan, wah, Tuhan nggak ada. Itu yang terjadi pada kita. Problemnya satu, yaitu kita tidak mampu memaknai penderitaan ini. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan bahwa bahkan penderitaan sekalipun, ya, itu dapat menggerakkan kita, dapat mengubah kita. Tuhan dapat mengubah semuanya itu. Apa yang dipandang oleh orang Yahudi itu sebagai kemenangan, ternyata bukan kemenangan. Akhirnya, Yesuslah yang menang. Dan Yesus itulah, ya, yang sebenarnya menjadi yang utama di dalam segala sesuatu ini, peristiwa ini. Kita juga tadi melihat bagaimana mereka itu mulai berusaha untuk membunuh Yesus. Kan dikatakan demikian dalam kitab suci tadi. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. Dan kita lihat juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah Yesus konfrontatif dengan sikap mereka itu? Tidak. Dikatakan demikian, ya. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Kita mungkin bisa merasa risih, bagaimana Tuhan kok bisa mengalah dengan segala sesuatu yang jahat itu. Ya. Seolah-olah Tuhan di sini kalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Tetapi sesungguhnya tidak. Disinilah sebenarnya kita diingatkan akan kehadiran Tuhan. Tuhan
yang bersama dengan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Orang yang pada saat tertentu berhadapan dengan kekuasaan yang sangat besar tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan hadirnya Tuhan itulah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang rapuh itu diingatkan bahwa mereka tidak pernah sendiri. Ada kekuatan besar yang akan mengubah jalan hidup mereka. Dan ini yang perlu kita sadari juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Karena kerap kali dalam kehidupan kita tuh mentok. Kita nggak tahu harus berbuat apa-apa. Gimana nih saya harus buat ini, nggak bisa, buat itu nggak bisa, dan sebagainya. Dan seolah-olah kemudian saya sendiri. Hari ini saya diingatkan, kita semuanya diingatkan, bahwa kita nggak sendiri. Tuhan juga mengalami seperti itu. Tuhan harus menyingkir. Tuhan harus menghindari orang-orang yang memang mengejar-ngejar untuk membunuh dia. Tetapi ya, itu tidak berarti bahwa dia itu kemudian kalah. Dia akan menunjukkan kebesarannya dalam peristiwa kebangkitan yang nanti akan kita rayakan pada masa Paskah nanti, pada hari Paskah. Dan kita bisa mensyukuri semuanya itu. Semoga kita semua ya, yang juga mengalami peristiwa-peristiwa yang gak gampang dalam hidup kita, yang juga menghadapi banyak masalah, yang kerap kali mentok dalam kehidupan kita, itu tetap memiliki harapan. Harapan yang didasarkan pada Paskah Tuhan. Yaitu bahwa Ia yang tampaknya kalah, Dia yang harus melarikan diri, yang harus menghindar dari kekuatan yang tampaknya luar biasa. Ternyata Dialah yang menang. Kita juga begitu, ya. Kalau kita tetap dalam iman akan Yesus Kristus, seolah-olah kita itu tersingkir, seolah-olah kita itu mungkin di bawah, ya. Kita merasa tidak berdaya. Kita percaya bahwa Tuhan akan membantu kita. Dan itulah harapan kita. Saya Terima kira kasih Romo. Romo, apakah yang harus kita siapkan dalam Minggu Palma ini, Romo, untuk menyambut Minggu Palma besok? Apakah yang harus kita siapkan? Saya kira yang harus kita siapkan adalah misteri Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan itu, ya, dalam keadaan terancam pun dia tetap setia menjalankan tugas perutusan. Ya, hadir, ya kan, seperti itu. Tuhan tidak apa ya, tidak melarikan diri. Ya. Dan pada Minggu Palma ini nanti kita belajar banyak bahwa dia itu sesungguhnya adalah raja. Ya. Raja yang agung, tetapi raja yang datang dengan segala kerendahan hati. Kebanggaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, itu bukanlah pada harta, pada kedudukan, dan sebagainya. Kebanggaan kita adalah pada kesetiaan untuk menjalankan tugas perutusan Tuhan, ya, dengan segala kerendahan hati. Dan kita juga bisa belajar nanti dalam Minggu Palma ini, ya, besoknya kan Minggu Palma, ya, besoknya, ya. Itu nanti orang-orang yang pada saat yang sama berteriak-teriak memuji itu Yesus, pada saat yang sama juga kemudian menuntut, ya, supaya Yesus disalibkan, ya kan, seperti itu. Maka kita pun juga bisa berkaca, jangan-jangan selama ini kita aktif, ya, dalam kegiatan-kegiatan, dalam mungkin memuji-muji dengan kata-kata kita, tapi pada saat yang sama kita juga adalah bagian dari mereka yang menuntut supaya Tuhan disalibkan melalui dosa-dosa kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui ketidaksetiaan kita kepada Yesus itu sendiri. Nah, Minggu Paskah ini Minggu Suci ini adalah saat-saat permenungan yang lebih dalam lagi. Ya, jadi saya sih punya harapan kepada umat
yang terkasih, supaya tidak hanya menjalankan upacara demi upacara, kerap kali kita sibuk dengan itu saja, tetapi ada saat-saat untuk merenung, ya, membayangkan gitu, dan menarik itu ke dalam diri saya. Tuhan, jangan-jangan selama ini saya itu juga bergembira menyambut Engkau, ya, tapi pada saat yang sama saya juga mempunyai mengambil bagian di dalam penderitaanmu karena dosa-dosa saya. Mungkin banyak sekali, ya, seperti itu. Nanti ya pada minggu suci lainnya, pada Kamis Putih juga kita diajak untuk melihat, ya, sejauh mana kita sudah berani untuk merendahkan diri kita, ya kan? Kalau Tuhan yang begitu agung dan mulia mau mencuci kaki, ya, murid-muridnya, sejauh mana saya berani? Jangan-jangan saya selama ini sangat memuja harga diri saya, mudah tersinggung, ya kan? Kita kan sekarang ada istilah baperan, apa-apa kita sakit hati seperti itu, ya. Jangan-jangan seperti itu. Juga nanti pada Jumat Agung dan kemudian Sabtu Suci dan akhirnya pada kebangkitan itu. Saya kira yang paling penting adalah berikanlah waktu untuk merenung, ya. Jangan sibuk dengan segala ini banyak sekali aktivis-aktivis itu sibuk buat ini, buat ini, buat itu. Akhirnya nggak ada makna, ya. Menjalani itu saja tanpa makna. Ya. Saya kira poin ini yang menurut saya penting untuk diperhatikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ya. Itu Bu, ya. Mungkin ada pertanyaan Ya, lain. terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita cukupkan dulu bagian pertama ini dan kita resapkan dalam hati sanubari, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama kita Romo Petrus Tunjung Kesuma PR, dan saya Benet Marita akan menemani beliau dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya, mengirimkan usul atau saran, silahkan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Tunjung untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, bagaimana kelanjutannya Romo? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin tekanannya pada poin kedua ini, ya, seperti tadi saya katakan, kita pada Minggu Suci kita diajak untuk terus merefleksikan, ya, untuk melihat diri kita sendiri. Ya, saya sih berpikir yang paling penting itu dalam hidup iman kita adalah kita mampu terus menarik terus ke dalam diri kita sendiri. Ya, sebab semakin kita mampu untuk menarik dalam diri kita sendiri, semakin kita menyadari juga betapa lemahnya, rapuhnya kita, semakin besar kita menyadari betapa agungnya karya penyelamatan Allah. Ya, itulah yang memungkinkan terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Ya, transformasi dalam arti perubahan diri kita juga, sehingga kita semakin lama semakin dimampukan, ya. Saya pakai istilah dimampukan dalam pengertian bahwa yang bekerja terutama Allah menjadi seperti Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada Jumat Suci nanti kita diajak untuk merenungkan sungguh-sungguh karya penyelamatan Yesus. Bahwa Yesus memberikan dirinya untuk kita, untuk keselamatan kita. Dan pada nanti hari Paskah, pemberian diri Yesus itu kemudian
menjadi suatu hal yang sangat berbeda, yaitu karena dia dibangkitkan, dia bangkit lagi. Ya. Dan di situ ditunjukkan bagaimana pemberian diri Yesus itu ya menjadi suatu kemenangan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pemberian diri, saya mau garis bawah ini. Ya, Yesus mengajarkan kita pemberian diri. Ya. Seperti Yesus telah memberikan dirinya untuk kita, demikian pula kita diajak untuk memberikan diri kita kepada Dia. Pemberian diri Yesus ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ya. Itu dalam bacaan-bacaan ini ya adalah untuk menyatukan, membawa kepada persatuan. Salah satu tugas kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, adalah membawa juga persatuan di dalam kehidupan kita. Mulai di dalam keluarga, ya kan? Mulai di dalam kehidupan lingkungan, mulai di dalam kehidupan masyarakat, paroki, dan sebagainya. Kita diajak untuk berani memberikan diri sehingga terjadi persatuan tersebut. Kesulitan kita saat ini adalah kita nggak mau memberi diri. Kita selalu menekankan diri kita sendiri. Akibatnya apa? Kelompok kebersamaan kita itu terpecah-pecah karena masing-masing berfokus pada dirinya sendiri. Memberi diri artinya saya mau ya rela untuk berkorban bagi orang lain. Dalam bentuk tertentu, ya misalnya mau mengalah, nggak mudah mengalah itu, ya. Apalagi kalau kita merasa benar, ya. Kita selalu ngotot ingin menang, kan. Tapi keberanian untuk mengalah itu merupakan suatu hal yang penting di dalam rumah tangga, ya. Seorang kakak yang walaupun benar berani mengalah kepada adiknya, dia membawa persatuan. Juga di antar suami istri. Penting untuk berani memberikan diri kita. Kalau kita misalnya sebagai pengurus di gereja, ya, dewan paroki, kita berani mengalah terhadap orang yang kita layani, ya, itu akan membawa persatuan. Dan itulah yang kerap kali kita lupakan. Jadi karya penyelamatan Tuhan ketika Yesus wafat itu bukan hanya bahwa dia menyelamatkan jiwa kita, oke, gak salah. Menyelamatkan diri kita, gak salah. Tapi juga membawa agar kita semuanya menjadi satu di dalam Dia. Maka persatuan itu menurut saya perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak Paus kan menggambarkan kekudusan itu bukan dengan cara-cara yang rumit, dengan teori-teori yang hebat, dengan cara sehari-hari. Ya. Bapak Uskup itu kerap kali mau menceritakannya. Ya. Melalui seorang ibu yang suatu kali pergi ke pasar, ya, ketemu dengan ibu yang lain, kemudian bergosip, mereka ngomong-ngomong, oke lah, bla-bla, ngomong-ngomong baik-baik, kemudian mulai bergosip, ya kan? Terus ibu tadi sadar, oh saya nggak mau ikut gosip, saya berhenti. Kemudian dia pergi menjalankan tugasnya yang lain dan sebagainya. Saya hanya mau mengatakan juga memberikan diri itu bukanlah teori yang hebat-hebat. Itu memberikan diri itu tampak di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu ya yang setia menjalankan tugas-tugasnya, alih-alih dia mungkin pergi bersama dengan teman-temannya, mau senang-senang dan sebagainya. Di situ dia membawa kepersatuan kepada suami, kepada anaknya juga. Ya kan? Melihat ibunya dengan setia ya, menemani ya, anaknya belajar, itu juga membuat kesatuan. Anak nggak menjadi jengkel, nggak menjadi marah. Anak nggak akan mengatakan saya kok ditinggalin seorang diri saja. Nah inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, persatuan itu menurut saya sesuatu yang kita rindukan sebenarnya dalam kehidupan kita. Persatuan yang bukan di bawah tekanan, ya,
dari luar, tapi persatuan yang sungguh-sungguh muncul dari diri kita sendiri. Persatuan karena saya tahu kamu itu mencintai saya sehingga saya juga mau mencintai kamu. Dan mencintai itu tampak di mana? Bukan dalam kata-kata yang indah, bukan dalam sikap-sikap yang luar biasa, kerap kali dengan cara yang sederhana. Dengan kesetiaan untuk mendampingi, dengan mau memahami, ya, perasaan orang lain, kesulitan orang lain, masalah orang lain, ya. Itu bukan sesuatu yang mudah loh, Bapak Ibu. Ya, mendengarkan orang lain, ya, yang meratap, ya, yang mengeluh, yang isinya keluhan-keluhan seperti itu membutuhkan pengorbanan, ya kan? Membutuhkan. Saya sebenarnya maunya ya jangan ngomong-ngomong itulah, tapi sahabat saya membutuhkan untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Maka saya akan mendengarkan dia. Ya. Saya mencoba memahami dia. Dan apa yang terjadi kalau begitu? Dia merasa bahwa saya care sama dia. Bahwa dia merasa bahwa dia tidak sendiri. Dan dia kemudian juga mengasihi saya karena itu. Maka persatuan terjadi. Nah, inilah yang menurut saya penting untuk kita 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 sadari. Ya. Nah, kalau Yesus itu dikatakan dengan wafat beliau akan menyatukan semuanya, apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi dan sebagainya? Dia justru memecah belah, menghancurkan. Ya. Dia tadi dikatakan bahwa dia takut, ya, bangsa Israel, bangsa Romawi, maaf, menyerbu mereka. Tapi sesungguhnya mereka itu sendirilah yang memecah belah, yang menghancurkan semuanya. Maka saya kira poin yang sangat penting dalam masa Paskah ini, Minggu Suci ini, kita renungkan. Sudahkah saya mau memberi diri sehingga terjadi persatuan? Mulailah dari persatuan keluarga saya. Ya, kalau saya nggak mau memberi diri, saya maunya menang sendiri, saya maunya apa yang saya kehendaki itu terwujud. Mungkin mereka akan nurut-nurut, kalau apalagi kalau itu terjadi pada bapak keluarga ya. Tetapi dengan hati yang tertekan, itu bukanlah persatuan. Ya, misal bapaknya selalu pokoknya saya mau ini, pokoknya saya mau itu, ya. Terus kemudian istri dan anaknya harus nurutin, mungkin kelihatannya satu, tapi sebenarnya enggak. Tetapi kalau mulai dengan memberi diri yang saya katakan, mau memahami, mau mendengarkan, mau siap berkomunikasi dan sebagainya, mereka akan bersatu, ya. Dan itulah persatuan yang sesungguhnya yang tumbuh dari pemberian diri. Itu saja. Mungkin ada Terima kasih pertanyaan. Romo. Romo, bagaimana caranya mengupayakan kesatuan dalam masyarakat sebagai umat Katolik, Romo? Saya kira mulai dengan mengusahakan hal-hal yang baik, ya kan? Kalau sekarang gereja berpikir tentang kesejahteraan bersama, ya kita harus mengusahakan itu, ya. Kalau dalam lingkup yang kecil ya Bapak Ibu ya, mulailah dengan mencoba mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Para ART kita, para driver kita dan sebagainya, ya kan? Ini adalah usaha yang sangat sederhana, tetapi ini akan menumbuhkan ya di dalam diri mereka itu pandangan terhadap orang Kristiani. Apalagi kita berpikir, no, saya mewartakan Kristus itu gimana caranya? Oh ya, apa saya harus mungkin ngomong mengenai Kristus, mau tahu kitab suci dan sebagainya. Mulai dari hidup Anda, saya mau mengatakan. Mulai dari hidup Anda. Ya. Kalau Anda ya, dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan belas kasih, ya, Anda sabar terhadap orang, mungkin karyawan Anda yang maaf ya, kurang sesuai dengan harapan Anda terus-menerus dan sebagainya, itu akan membuat
dia itu menyatu kepada Anda. Dan inilah pewartaan sesungguhnya. Terutama kita ini ya di Indonesia ini sangat sangat perlu menyadari itu apa tugas pewartaan kita untuk membawa persatuan. Kalau kita ya mungkin sebagai orang Kristiani tapi perbuatan-perbuatan kita itu mengecewakan banyak orang, itu membawa perpecahan. Ya. Korupsi misalnya seperti itu akan membawa perpecahan. Ya. Tetapi kalau kita justru menunjukkan cinta kasih kepada semua, terbuka, ya, mengusahakan kebersamaan bersama, saya kira itu membawa persatuan. Dan itu yang sebenarnya sangat sangat dirindukan oleh Tuhan. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat kita lakukan bila menemukan orang yang masih suka mengkotak-kotakan manusia sehingga dapat menimbulkan perpecahan, Romo? Ya, Orang yang saya kira suka ya, membangun kotak-kotak. saya kira kita tetap harus bergaul. Ya. Kita tetap harus bergaul dengan mereka perlahan-lahan, ya, tetap menjadi sahabat bagi mereka. Seperti saya katakan tadi, untuk itu pun ya dibutuhkan pemberian diri, ya, karena nggak mudah juga, ya kan. Tapi kalau pelan-pelan kita tetap menunjukkan ya mana yang baik, ya, mana yang benar, ya, ya. Saya kira bukan dengan mengajarin ya, tapi dengan pergaulan kita dan sebagainya, itu akan membuka hati. Nggak ada orang yang punya hati kalau menurut saya terlalu tertutup, ya, terlalu membatu, sehingga sama sekali tidak terbuka kepada yang namanya kebaikan dan kasih. Ya, saya percaya bahwa orang sekeras-kerasnya orang, dia akan bisa juga terbuka. Ya, bukankah batu yang keras itu katanya kalau ditetesi air terus-menerus bisa kemudian berlubang, ya kan? Saya kira hati manusia juga, Ya. ya, dibutuhkan kesabaran. Nah, kesabaran inilah yang saya katakan pemberian diri tadi. Dibutuhkan ketekunan, kebutuhan kesetiaan, ya. Itu yang nggak mudah. Karena kita biasanya ya pokoknya cepat-cepat, ya. Ah, saya sudah nggak mau Romo. Nah, saya udah ngajak dia nggak udah berapa kali, udah 10 kali. Oh, ya kan? Anak ini udah saya suruh-suruh Romo, saya omongin baik-baik, tapi nggak mau belajar terus, ya kan? Seperti itu. Kemudian kita marah, ya kan? Tapi kita nggak seperti itu. Dibutuhkan ketekunan, dan disinilah yang saya sebut tadi dengan pemberian diri. Nah, bertekun, setia, ya, kemudian sabar. Nah, itulah yang menurut saya sangat dibutuhkan. Begitu, Terima Bu. kasih, Romo. Baik, terima kasih. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita mulai membuka hati untuk pemberian diri kita kepada sesama kita. Maka Romo Petrus Tunjuk Kesuma PR dan saya Benet Marita undur pamit dari ruang Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Baiklah, kita tutup jumpa kita hari ini dengan sebuah doa dan berkat Tuhan melalui Romo Tunjung. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami akan memasuki minggu suci ini. Dan kami belajar banyak dari Putramu Yesus Kristus, yang mengajarkan kami hidup sebagai manusia sejati. Manusia sejati yang rela untuk memberikan hidupnya demi keselamatan sesamanya, membawa persatuan dan kedamaian bagi banyak orang. Semoga kami juga dapat meneladan Putramu Yesus Kristus. Kau berikan rahmat untuk mampu memberikan hidup kami kepada sesama kami, sehingga kami dapat membawa persatuan, kedamaian bagi masyarakat sekitar kami. Semoga kami dapat menjadi saksi-Mu, dan dengan demikian kami dapat memuliakan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Tunjung. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik,
Sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.